Untuk widgetnya, kita buka widgetnya di sini. Dia bisa measure, ini namanya ngukur stres kita. Terus ini ngukur body battery, karena ini tidak dipasang di lengan, makanya dia tidak ada angka di sini, nggak ada angka. Terus ini body battery, ini gue bilang akurasinya sekitar 95% ya, 90-95%. Jadi sangat-sangat, kalau gue bilang sih akurat sih. Jadi misalkan gue habis capek banget, habis satu seharian aktivitas dan gue ngantuk, gue cek aja biasanya body battery-nya, dan dia menunjukkan biasanya angka 20, 25. Itu udah capek banget biasanya. Tidur cukup sekitar 6 jam, 7 jam, dia pasti langsung 95% sampai 100% nanti body battery-nya. Dia benar-benar ngukur. Terus ini download ya dari Connect IQ. Ini baterai gauge. Ini dia ngukur statistik kita dari terakhir di cas berapa, terakhir di itu aja nih, aplikasi bukan bawaan ya. Jadi kita install ulang. Ini ada statistik kesehatan kita, ini ada heart rate, ini ada body battery di sini. Terus ini respirations, breath per minute, berapa tarikan nafas kita per menit. Normalnya sih biasa sekitar, kalau gue sih 13 sampai 14 BPM sih. Kalau lagi olahraga ya pasti lebih tinggi lah ya. Kalau tidur rendah banget pasti lebih rendah. Normal lah. Ini temperatur yang untuk di badan. Biasanya kalau gue pakai sekitar temperatur badan gue sekitar 31, 30, 31. Kalau gue diemin kayak gini, suhu ruangan biasanya sekitar 25 karena AC 25. Jadi dia pretty much akurat lah kalau gue bilang. Terus ini aplikasi install ulang ya, install bukan bawaan ya. Ini dia mengukur kadar oksigen berdasarkan ketinggian. Misalkan 1000 mdpl, dia pasti tidak menunjukkan 99,8, karena ini sekitar 17,9 meter di atas permukaan laut ya. Dia menunjukkan lumayan tinggi kadar oksigennya karena bukan di ketinggian. Sini Spotify, ini yang gue bilang tadi, dia bisa simpan lagu karena storage-nya 32 giga. Dia bisa storage seperti dengan mudah, kayak kita masukin lagu ke flash disk. Kalau dulu tahu MP3 player, kita colok ke komputer, terus kita tinggal tarik, terus copy, terus paste di foldernya, udah selesai, dia akan masuk ke sini. Tapi bisa juga dengan yang namanya Spotify, tapi harus Spotify yang premium, baru bisa dinikmati di Phoenix ini. Jadi kita bisa download playlist kita, dimasukin ke dalam jam ini, dan bisa didengarkan secara offline. Sama halnya seperti di HP lah ya, gitu. Terus untuk dengerinnya gimana bang? Dia punya Bluetooth dan dia bisa connect ke headset Bluetooth atau headset earphone. Udah, habis itu langsung bisa dipakai. Klik ya, gue klik. Nih. Itu. Terus itu playlist gue tadi. Selanjutnya Pulse Ox, ini ngukur SpO2. Jadi dia mengukur kemampuan darah untuk mengikat oksigen. Biasanya dipakai untuk yang suka hiking atau suka mendaki di ketinggian. Jadi dia mengukur kadar oksigen di dalam darah, apakah masih kadarnya masih tinggi atau rendah. Itu sangat berpengaruh biasanya. Kalau kadar oksigen dalam darah rendah ya pasti sangat-sangat terganggu gitu. Dan itu biasanya normal kalau untuk orang yang hiking. Tapi ini juga bisa mendeteksi kalau kita misalkan tidak di dataran tinggi, tapi ternyata orang yang review gue baca sih gini. Jadi kalau pulse OX rendah tapi pada saat itu kita tidak di ketinggian, normal sih biasanya pulse OX itu 95 sampai 98% itu kadar oksigen dalam darah. Kalau rendah daripada itu sekitar 90 bahkan 85, sepertinya katanya ada yang salah dari organ dalam kita, biasanya kayak gitu. Tapi gue nggak tahu itu validnya sejauh mana, karena kita tahu ini cuma alat, dan alat pasti ada errornya dan tidak 100% akurat.
Kalau gue sih normal, alhamdulillah 95, 96 normal gue pulsnya. Dan ini bisa disetting, dia settingnya bisa pas tidur atau pas seharian, tapi of course dia ngefeknya ke baterai. Kalau seharian ya baterainya boros, kalau kita cuma buat tidur ya hanya pas jam tidur yang kita setting. Misalkan kita settingnya jam tidur jam 10 sampai jam 5 subuh, ya selama itu aja dia bakal berjalan. Terus ini notifikasi di HP yang connect kita. Terus ini aplikasi bukan bawaan, radar image, gua install untuk melihat cuaca. Kalau ini bawaan, kalau ini sensor ABC, altitude, barometer, dan kompas, ketinggian, tekanan udara, dan kompas. Terus ini performance, ini bawaan juga, ini untuk ngukur performa kita, lari 5 kilo biasanya. Training, status, nih aktivitas terakhir gue sepedaan. Terus ini my day, ini ada langkah, udah berapa langkah kita hari ini, terus udah berapa lantai yang kita naikin, berapa anak tangga yang kita naikin. Terus ada kalender, ini biasanya sync-nya ke HP, misalkan di HP kita ada reminder hari ini ada rapat, atau besok ada rapat, dia pasti kalau HP ngingetin, dia bakal juga ngingetin. Oh iya, satu lagi yang semua smartwatch kayaknya ada sih alarm. Ini alarm geternya di HP udah kayak orang dibangunin, beneran deh. Makanya gue suka banget alarm ini. Ini alarmnya alarm nyala, ini connect ke HP. Oke, selanjutnya kita bicara tentang tampilan watch face-nya ya. Ketinggalan nih. Ini watch face bukan watch face bawaan. Ini watch face gue install dari Connect IQ. Jadi kalau watch face bawaan tuh ini. Kita up, menu, watch face, klik. Nah, ini gue kok install dari Connect IQ. Itu banyak banget isi watch face, bisa dicek aja. Terus ini install dari watch face. Ini bawaan. Install dari Connect IQ maksudnya. Ini bawaan, semua bawaan sampai atas. Oke. Ini kenapa gue pilih ini karena lumayan cukup simple dan lumayan lengkap ya. Ini ada tanggal, ada hari, terus ada baterai kita, terus ada cuaca di luar. Kalau hujan dia bakal. Ini ngambilnya dari harus connect ke HP ya. Nggak bisa kalau nggak connect ke HP nggak bisa untuk yang cuaca. Terus ini matahari terbit. Terus ini elevasi atau ketinggian. Ini jarak yang udah kita tempuh. Misalkan kita 2000 langkah ya, kita jarak yang kita tempuh udah berapa meter. Ini langkah kita, ini heart rate kita, ini detik, dan ini untuk kode connect. Nanti kalau ada notifikasi, dia ada notifikasi di sini. Terus dia kalau ini ada ini alarm. Ini favorit watch face favorit gua. Oke. Oh, banyak yang tanya nih. Bang, watch face ngaruh nggak sih ke performa jam? Ngaruh. Jadi semakin banyak data statistik yang ditampilkan sebuah watch face itu ngaruh ke performanya. Biasanya dia delay. Jadi contoh ya, ini kan banyak yang ditampilkan di sini. Jadi biasanya dia delay. Jadi dia agak berat lah, ngelak lah gitu bahasanya. Tapi nggak begitu ngaruh kalau memang data yang ditampilkan tidak terlalu begitu banyak. Kalau data yang ditampilkan sangat banyak, biasanya dia nge-lag. Kalau ini contoh nih, nge-lag kan, coba back. Nah, ini sebenarnya yang bisa diperbaiki sih dari saran gue untuk Garmin, untuk entah dipercepat prosesnya apa gimana. Karena untuk jam yang seharga 14 juta banyak yang berharap lebih sih. Cuma gue nggak terlalu begitu mempermasalahin, karena gue juga lihat karena banyak data ya pasti baterai cepat berkurang juga, performanya kurang. Makanya gue nggak terlalu begitu make yang banyak data. Coba kita change ke watch face yang bawaan. Apply. Kelihatan kan bedanya? Itu. Terus cuma ya preferensi lah lain-lainnya. Apply. Watch face bisa disetting di Connect atau di Connect IQ. Jadi biar ini semua customizable, dia warnanya bisa disetting, ini apa aja yang bakal ditampilin kita bisa semua disetting di Connect IQ. Itu ya.
Terus kita, wah udah setengah jam aja nih videonya. Gue bilang 1 jam juga sebenarnya nggak cukup, tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Karena memang jam ini gila ajib banget, gue akuin. Fiturnya banyak banget, dan gue kayaknya sebagai orang yang tinggal di perkotaan dan jarang banget main outdoor, atau olahraga gue paling cuma lari, fitness, berenang dan bersepeda, baru gue pakai mungkin cuma sekitar 10% atau 20% ya. Selebihnya ya karena gue nggak naik gunung, gue nggak explore, gue nggak masuk hutan, gue nggak navigasi, ya mungkin tidak sepenuhnya dipakai.